Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat anak-anak? Sebelum kita melakukan pembelajaran, di setiap kegiatan apapun kita harus berdoa dulu, ya, karena kita umat muslim dan beragama yang lain juga harus berdoa sama seperti kita berdoa. Nah, untuk supaya pembelajaran kita lebih bagus dan lebih semangat lagi, ya, kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh yang biasa memimpin doa. Ketua kelas. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Berarti kita mau belajar melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu tentang lembaga keuangan bank, sekarang lembaga keuangan non bank. Sebelum kita masuk ke materi, kita di absen dulu, ya. Anis, Aulia, Dewi, Elsa, Elvira, Heki. Ya, terima kasih. Kita absen sudah selesai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran ekonomi, mata pelajaran ekonomi, ya. Bapak sedikit menyampaikan kemarin kita sudah membuat kalian udah membuat presentasi sekarang juga kita sama karena materinya yang beda, ya. Nah, untuk menyiapkan diri secara ini biar kalian fresh, kan kalian baru makan dari rumah, ya. Baru makan dari rumah, bukan dari sekolah. Di sekolah nggak ada makanan. Nah, sekarang kita biar semangat gimana? Es breaking. Mau apa es breakingnya? Coba berdiri aja, sebentar aja. Es breaking itu berdiri, ya. Kita kembali lagi ke es breaking. Berdiri, Heki, Lutfi. Tangan kanan mana? Lihat, tangan kanan mana? Tangan kanan mana? Lihat ini. Tangan kanan mana? Lihat ini. Tangan kanan mana? Lihat ini. Ya. Tangan kanan mana? Ini kan, lihat ini yang berarti ngangkat yang kiri. Tangan kanan mana? Lihat yang ini. Kan? Beres. Kita SPG-nya yang simple tapi otak kalian di kanan kiri main, ya. Gitu. Nggak usah susah-susah SPG mah, ya. Silakan masuk. Masuk, silakan. Anak baik harus terlambat. Nah, kita ice breaking sudah. Ya, kita sedikit sebelum ke pelajaran selanjutnya, kita lihat dulu. Materi yang akan disampaikan sekarang itu adalah lembaga tentang keuangan non bank, ya. Di tampilan ini kalian bisa membayangkan. Tapi kalian lihat juga, ya. Otak kalian harus main juga. Tadi ice breaking apa? Tangan kanan, lihat yang ini. Nah, itu. Mari kita tampilkan sedikit tentang nih videonya ini. Perhatikan.
Seperti yang lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung juga menyebut Duduknya yang betul biar seger. Ya. Oke, duduk yang betul. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Satu, dua perusahaan keuangan usaha holding, tiga perusahaan asuransi, empat perusahaan Kayak duduk yang betul. Bau keringat. Satu, menghimpun dana dari masyarakat yang berhubungan dana. Dua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Tiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Empat, mendorong terbukaan lapangan pekerjaan. Sehingga yang bukan merupakan fungsi dan peranan lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran. Atau pilihan jawaban yang gimana nih teman-teman ya? Sudah paham? Kalau sudah, nanti coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman. Adakah bayangan? Ada. Tahu kan lembaga keuangan itu sedikit tadi ada penggadaian. Nah itu. Sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, nanti kita ke diskusi, kita pretest dulu sedikit ya. Tapi sedikit aja, berapa menit aja ya, biar Bapak tahu kalian melihat tadi video itu bisa enggak gitu kan, terbayang enggak, karena tadi udah ice breaking. Silahkan linknya nanti. Ini kalau di joinnya biasa kemarin itu join myquiz.com. Iya, silahkan. Ya, nah itu ya. Saya gini, ketika kalian melihat video yang tadi, kan ada sedikit bayangan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Materi tentang lembaga keuangan bukan bank. LB apa coba? Lembaga keuangan bukan bank. Berarti kalau disingkat LKBB. Bukan LK mbak-mbak ya, bukan. Nah, ini yang
Kita bahas sedikit-sedikit nih yang disebut dengan lembaga keuangan. Pin apa ini biar itu. Ini Bapak baca di sini ya, lembaga keuangan bank di Indonesia pada saat itu dasarnya meliputi semua lembaga keuangan ya. Jenis-jenisnya, kita langsung ke jenis-jenisnya. Nanti yang bekerja itu kalian semua siswa-siswi, nanti membuat kelompok ya. Ini hanya singkat aja. Karena yang sekarang itu yang menjelaskan itu adalah siswa ke depan. Nanti kita dibuat kelompok. Lihat di sini tadi juga ada gambar ini apa nih. Yang ini contoh lembaga pembiayaan. Kalian tahu leasing yang gitu kan? Leasing karena semua juga mengkredit motor, mobil kredit ya. Kalian pasti berhubungan dengan ada di sini contohnya Adira, Indomobil Auto, BCA Finansi. Biasanya kalau pegawai swasta itu tidak dikasih pensiun bulanan, dia dikasih pesangon. Itu ya beda-bedanya. Di sini kalau kita berbicara dana pensiun itu yang diberikan kepada pegawai pemerintah atau BUMN. Tapi ketika perusahaan swasta itu biasanya diberikan adalah pesangon. Pesangonnya gede, ratusan juta ya. Makanya kemarin Bapak bilang, apakah kalian ingin jadi pegawai bank? Nah, di sini juga ada ya, ingin jadi pegawai lembaga keuangan bukan bank. Ada pegadaian, ada koperasi, tadi ya udah sebutan jenis-jenisnya. Itu ya. Nah, sekarang kita langsung aja membuat kelompok. Lihat di sini buat kelompok aturannya. LKPD-nya di sini membuatnya kelompoknya ya. Buat kelompok sekarang. Satu, kita aturan dulu ya. Masing-masing kelompok membuat infografis ukuran A4 mencakup pengertian tujuan fungsi dari masing-masing lembaga keuangan bukan bank yang dipilih. Nah, ini ya, langsung aja. Kelompok 1 penggadaian, kelompok 2 asuransi, kelompok 3 e-money, kelompok 4 pinjaman online. Pinjaman online nanti harus bisa menjelaskan. Karena pinjaman online juga ada yang bisa dilindungi oleh OJK dan tidak dilindungi oleh OJK. Mana yang resmi dan tidak resmi ya. Jadi kalian pinjaman online itu ada yang berbasiskan udah dilindungi oleh pemerintah dan udah resmi dilindungi ya. Ada tapi banyak yang di luar resminya. Karena biasanya kalau udah pinjol waduh semuanya ya kena ya. Itu. Sekarang kita membuat kelompok. Ini udah selesai, kita di LKPD-nya langsung di sini. Kalian sekarang membuat kelompok masing-masing untuk mempresentasikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Silakan untuk berkumpul secara kelompok masing-masing. Sebentar waktunya kita. Kan hari Jumat, kalian mau pulang, mau mandi, mau apa? Cepat kita.
Oke. Udah ada yang masuk nih kelompok 1 tentang penggadaian ya. Nanti kalian melihat dan buat pertanyaan yang greget ya. 1, 2, 3 pertanyaan. Mungkin untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan bawa kursinya atau mau semuanya ke sini atau siapa aja yang mau ngomong Aulia aja. Iya, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Bismillah. Nama saya Anis. Saya di sini sebagai moderator dan teman saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta. Di sini saya sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan bukan bank atau pegadaian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lembaga keuangan bukan bank pegadaian dibagi menjadi 5. Yang satu adalah Kementerian Pegadaian. RT, Pegadaian adalah anak usaha dari Bank Rakyat Indonesia yang terutama bergerak di bidang gadai. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 12 unit kantor wilayah, 61 unit kantor area, 642 unit kantor cabang, dan 3.444 unit pelayanan yang tersebar di sekian daerah Indonesia. Yang kedua ada layanan pegadaian, yang ke-1 KCA atau kredit cepat aman, yang kedua kredit angsuran fidusia, yang ketiga Kresida, kredit angsuran sistem gadai, yang keempat KUR, kredit usaha rakyat atau syariah. Oke, yang ketiga ada bisnis lain, yang pertama properti, yang kedua balai desa lelang, yang ketiga logam mulia, yang keempat ada cafe and go atau kafe. Oh, naik yang sejarah. Ada yang keempat adalah sejarah pegadaian. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 20 Agustus 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Lending di Batavia untuk memberikan kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai. Setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1809 sampai 1812, Bank Van Lending dibubarkan dan masyarakat diberi kebebasan Pinjol. Bagus. atau telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat atau disebut setahun. Namun, kebijakan tersebut kemudian berdampak buruk bagi masyarakat karena para pemuda ini malah menjalankan praktik tengir yang dirasa kurang menguntungkan bagi pemerintah. Oleh karena itu, metode ini Siap. Kan Bapak moderator ya. Threshold kemudian diganti menjadi fast threshold, yaitu izin bisnis gadai hanya diberikan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Oke, dan yang terakhir adalah aneka jasa. Menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV langganan, internet, finansial, pulsa handphone, pengiriman uang ke dalam dan luar negeri, tiket kereta. Oke, terima kasih.
Mungkin ya ada yang ditanyakan atau apa? Tanyakan apa aja yang tadi dibahas tentang penggadaian itu. Kan kalian sering dengar ngagadekeun motor gitu kan? Iya, kan itu penggadaian. Kalau kita di Sunda kan ngagadekeun motor dulu gitu. Nah, itu sama penggadaian. Cuma ini kan beda ininya sok. Coba kalian dibayangkan apa yang ada dalam kalian tentang penggadaian. Ini udah dijelaskan sama kelompok 1 dari sejarahnya, dari zaman POC sebelum kalian lahir juga udah ada ya penggadaian itu. Ya. Silahkan. Berdiri, kenalkan dulu namanya. Nama saya Firmawan, saya dari kelompok 4 mau bertanya. Iya, kelompok 4 enggak? Kelompok 4, apakah penggadaian dilindungi oleh OJK? Mungkin itu pertanyaannya. Bisa jawab sendiri? Oh iya, ada ya. Iya. Baik, pertanyaan saya terima dan mungkin dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Perusahaan pegadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah perusahaan pegadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian, Persero, serta perusahaan pegadaian swasta. Maka oleh itu pegadaian termasuk kepada OJK. Berikan aplaus. Ya itu ya yang terakhir dari Bapak untuk presentasi kelompok 1 tentang penggadaian itu yang dijelaskan oleh kelompok 1 tentang penggadaian. Penggadaian itu adalah perusahaan negara ya, BUMN yang punya penegara ya. Jadi tidak serta merta dia liar ya, itu ketika nasabah apapun ketika menggadaikan barang itu dia dilindungi oleh tadi yang ditanyakan OJK. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan tutup. Hasilnya bagus ya, dari kampanye bagus, dari isinya bagus, dari pertanyaannya bagus, dari siswa rekan-rekannya bagus. Itu membuat kampanye ya. Terima kasih. Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu siswa-siswi semuanya, anak-anakku semua hasil dari kelompok 1 dan di sini di kelompok 2 dan 3 juga bagus ya, dilihat di sini ya. Tinggal nanti kita refleksi dari pembelajaran ini. Nah sebelum kita masuk ke refleksi pembelajaran ini untuk lembaga keuangan non-bank atau LKBB, lembaga keuangan bukan bank, tapi di dalamnya juga beredar tentang masalah uang, tapi yang jenisnya dibiayai. Yang membiayai keuangannya itu tetap adalah bank yang membiayai. Model contoh gini, satu aja, karena kita di masyarakat sudah tahu yang namanya leasing ya. Leasing itu ada VIP, Adira, terus BAP ya, di daerah Lebak ya ada BAP ya, itu ada. Nah itu leasing ya. Leasing juga sama, ketika minta biayanya itu ke pihak bank, dia menggadaikan surat-surat berharga di kendaraan itu. Kalau kita kredit kendaraan, berarti surat-surat kendaraan kita yang digadaikan ke bank. Jadi yang membiayainya itu bank. Makanya disebut leasing itu lembaga keuangan bukan bank. Sekarang sudah agak ada bayangan untuk untuk lembaga keuangan bukan bank. Nah, iya, terima kasih. Berarti kalian masih semangat untuk belajar. Nah, untuk belajar hari ini kita tutup sampai dari sini. Kita akan nanti ada post test. Pre-test udah tadi, post test ya. Post test tetap pakai QISIS ya. Tetap QISIS ya. Silakan yang belum WIPI-nya itu beli dulu ke Indomaret atau ke Alfamart atau gimana ya?
Iya, silakan. Cari-cari hotspot sama teman lah. Nah, itu dari semua pembelajaran ini telah kita lakukan. Apakah kalian senang belajar ekonomi? Yang keras. Belum ditanya, jangan dulu menjawab. Gitu. Apakah kalian tidak senang belajar ekonomi? Pertanyaannya apa? Tidak senang. Berarti senang. Terima kasih. Nah, itu pelajaran ekonomi dari LKKBB ya, dari Lembaga Keuangan Bank. Kalian sudah memahami sedikit dan kalian ada pencerahan ya. Terima kasih. Kita sebelum kita akhiri pembelajaran ini untuk materi Lembaga Keuangan Bank dan non bank, kita sampaikan di sini. Nanti sampai terakhiran ini, nanti kita materi selanjutnya lain lagi ya. Itu sebelum kita pada pulang atau ganti jam pelajaran, kita berdoa dulu ya, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini lancar, semangat ya. Terus apalagi ya, Bapak mengucapkan terima kasih ya, karena kalian masih semangat untuk belajar ya. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya untuk pelajaran ekonomi ya. Kita tutup doa dengan dipimpin oleh yang memimpin doa, bukan siapa-siapa, yang memimpin doa ya. Pimpin doa. Sudah belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai.
Doa selesai, telepon salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Silakan sekarang ganti jam pelajaran. Terima kasih. Silakan pada keluar ganti jam pelajaran.